Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 12, masih di materi tentang pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, terutama di era modern seperti ini. Adik-adikku kelas 12, mohon maaf bila video pembelajaran ini masih banyak kekurangan termasuk yang minggu kemarin, tapi mudah-mudahan kedepannya saya secara pribadi bisa membuat sebuah video pembelajaran yang lebih interaktif lagi. Oke, materi selanjutnya kita akan lebih membahas tentang perkembangan iptek dulu di dunia ya. Kemarin tuh kita membahas tentang pengaruh negatif, positif terhadap bangsa Indonesia, khususnya untuk para siswa di kalangan sekolah SMK dan SMA. Ya adik-adik sekalian, kita akan coba untuk coba menggali atau coba untuk kita berdiskusi, yaitu materi tentang perkembangan iptek di dunia. Ilmu pengetahuan termasuk teknologi ini kita rasakan bahwa pengaruhnya sangat besar, terutama kalau kita lihat misalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam proses pendidikan, pelajaran, juga proses yang lain di luar sekolah. Nah, adik-adikku sekalian kelas 12, di sini kita akan coba membahas atau coba membacakan sebuah materi perkembangan iptek sebelum abad ke-20. Kita sekarang itu sudah ada pada era abad ke-21. Nah, belasan ribu yang lalu warga Mesopotamia, ini salah satu negara atau kerajaan kekaisaran yang pada waktu abad ke-20 mempunyai sebuah kebudayaan yang sudah bagus sekali. Nah, ini mulai mengembangkan sistem pertanian. Hal tersebut menandai berakhirnya era masyarakat berburu, alias misalkan dalam sejarah perkembangan teknologi ini, masyarakat sebelum pada abad ke-20 ini masih menggunakan sistem ekonomi nomaden, ya, berpindah-pindah tempat seperti itu. Nah, hal tersebut menandai era di mana masyarakat seperti itu. Lalu berkat perkembangan khususnya di dalam perkembangan teknologi pertanian dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama jumlahnya. Nah, ini kemudian adik-adikku sekalian, tahun 1440 Johannes Gutenberg mengembangkan mesin cetak. Nah, di sini awal dari perkembangan teknologi memasuki era 20 dan 21. Mesin cetak ini lebih diutamakan untuk mencetak surat kabar. Nah, adik-adikku sekalian, pada masa abad 20, ya, 20 dan setelahnya, ini ada sebuah penciptaan teknologi transistor, di mana transistor ini jadi sebuah awal dari lahirnya mesin-mesin atau era digital. Nah, sehingga kita akan bisa menikmati dan memiliki yang namanya komputer dan segalanya. Nah, adik-adikku, perkembangan iptek di Indonesia. Sekarang kita coba untuk mengarah atau fokus pada perkembangan iptek Indonesia. Nah, sebelum abad ke-20, nenek moyang Indonesia memulai di bidang pertanian, penerapan terasering, terus juga penerapan irigasi yang kita kenal, yang paling terkenal itu yaitu di Bali, ya. Kita mengenal dengan namanya sistem irigasi namanya subak seperti itu. Nah, pada perjalanannya dengan sistem subaknya pada tahun 1072 Masehi yang membagi air secara adil dan merata pada seluruh pertanian. Nah, yang kedua, adik-adikku, terjadi pada abad ke-20 setelahnya. Iptek di Indonesia dipengaruhi oleh wawasan zaman kolonial Belanda, dari mulai ilmu pengetahuan di hukum, pertanian, termasuk
arsitek, pembangunan dan segalanya. Kemudian masuklah yang namanya pendidikan, di mana mereka mengadopsi lembaga-lembaga pendidikan zaman kolonial. Nah, pada tanggal 23 Agustus 1967, pemerintah ini mendirikan sebuah lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau kita kenal sekarang adalah LIPI. Ya, LIPI, LIPI. Pemerintah kemudian juga mendirikan lembaga-lembaga iptek yang lain. Nah, itu mungkin sepintas dari perkembangan iptek, ilmu teknologi sains dari mulai zaman sebelum abad 20, abad 21 hingga ke Indonesia. Jadi pada dasarnya mungkin ada segi positifnya ketika beberapa negara Eropa seperti Belanda, Inggris, Portugis masuk ke Indonesia, itu kita lebih mengadopsi kepada pendidikan modern yang sudah ada sejak di Eropa dan dibawa ke Indonesia. Nah, adik-adikku sekalian, minggu kemarin kita sudah membahas tentang minus, positif, negatifnya perkembangan teknologi. Nah, sekarang kita akan meneruskan lebih ke bidang sosial budaya. Adik-adikku sekalian, kita mengenal dengan namanya kehidupan bersosial, budaya, yang Indonesia ini memiliki budaya adat istiadat yang begitu beragam. Nah, pengaruh positif yang pertama, dengan adanya iptek ini adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan iptek dalam memproduksi potensi daerah setempat. Contoh, ketika di Jatiluhur ada sebuah potensi yang sangat bagus, yaitu misalkan adanya bendungan Jatiluhur. Di situ muncullah yang namanya perkembangan peternakan ikan dan sebagainya. Juga sekarang muncul tentang ada tempat-tempat wisata. Ya. Nah, ini bisa menggunakan yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya sosial media, terus dengan adanya fasilitas internet dan sebagainya, sehingga Jatiluhur ini terkenal di Indonesia ataupun di dunia. Yang kedua, dengan adanya iptek, kebutuhan hidup dapat tercapai dengan mudah. Misalkan jual beli online, ya. Jual beli online ini sekarang kita tidak usah lagi punya yang namanya toko, ya, atau rumah toko dan sebagainya. Tapi dengan aplikasi penjualan online kita bebas. Kita memasarkan, dan itu tidak hanya mencakup Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Itu pengaruh positif. Yang kedua, pengaruh negatif iptek dalam bidang sosial budaya. Pertama, adanya perubahan nilai tata kehidupan. Misalkan cara orang bekerja, gaya hidup, bahkan mungkin hal-hal yang bersifat tradisional yang seharusnya kita kembangkan itu tidak ada. Ya, sopan santun, bahasa, ya, terus juga pakaian dan sebagainya. Yang kedua, meningkatnya kenakalan dan kriminalitas. Dengan adanya teknologi, orang bisa berpikir secara positif juga negatif. Ya, banyak sekali kasus-kasus kriminal yang bermula dari internet, dari sosial media, media sosial dan sebagainya. Dan yang ketiga, adanya kesenjangan sosial. Kita kita harus sadari bahwa dengan adanya teknologi perkembangan media sosial, seolah yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin jauh. Nah, ini adalah fenomena yang harus kita coba hilangkan. Adik-adikku sekalian, mungkin itu materi minggu sekarang. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kekurangan. Insya Allah suatu saat atau terus akan diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.